Bagaimana hijrahnya Nabi? Kamu pikir Nabi hijrah itu enak? Tidak. Nabi hijrah dengan perjuangan, dengan pengorbanan, kecapean, berdarah, kepanasan, kehujanan. Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah berhari-hari. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Islam. Para sahabat berjuang, para sahabat berkorban. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Ya Rasulullah, biarkan aku yang menggantikan posisimu, sebab orang kafir Quraisy pasti mereka ingin membunuhmu. Biar aku tidur di atas kasurmu untuk mengelabui mereka. Engkau pergi bersama Abu Bakar. Pergi Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali tidur di tempat tidur yang biasa ditiduri oleh Nabi Muhammad. Beliau tutup pakai selimut. Datang orang kafir Quraisy, tetapi subhanallah, Allah gerakkan tangan kotor mereka untuk membuka itu selimut. Andaikan itu selimut gak mereka buka, langsung main bacok, maka pasti mati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allah gerakkan tangan kotor mereka. Ketika mereka bergerak, dibuka mau dipotong, kaget, ternyata bukan Rasul, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengorbankan jiwanya, nyawanya, tidur di tempat tidurnya Nabi. Agar apa? Agar Nabi Muhammad selamat ketika hijrah. Bagaimana perjuangan, pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah ketika mau masuk dalam Gua Thur. Apa jawab? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, kamu jangan dulu masuk, biar saya yang lebih dulu masuk. Barangkali dalam gua ini ada kalajengking, atau ada ular, atau ada macan, atau ada singa, atau ada binatang buas. Kalau ada binatang buas, aku yang lebih dulu masuk, biar aku yang lebih dulu mati, biar aku yang hancur, biar aku yang binasa, biar aku yang tercabik-cabik, asalkan kamu selamat ya Rasulullah. Masuk Sayyidina Abu Bakar, ditutup semua lubang-lubang dalam goa itu, takutnya ada ular atau kalajengking, semua ditutup. Beliau pastikan Nabi Muhammad aman. Masuk Rasulullah, beliau tidur kecapean, beliau tidur di atas paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allah perintahkan seekor laba-laba untuk membuat sarang di depan goa tersebut. Allah perintahkan 2 ekor burung dara sepasang laki perempuan untuk bikin sarang di depan goa tersebut. Untuk apa? Untuk mengelabui, mengecohi orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka sampai depan goa, mereka bilang, nggak mungkin Muhammad ada di dalam. Kalau Muhammad ada di dalam, pasti ini sarang udah rusak. Nggak mungkin Muhammad ada di dalam. Kalau Muhammad ada di dalam, ini burung pasti udah kabur. Makanya kita diharamkan, nggak boleh membunuh laba-laba. Kenapa? Karena laba-laba pernah menolong Rasulullah SAW. Terus kenapa sekarang itu di Mekah, ya, di Mekah, di Madinah banyak burung dara? Menurut para ulama, burung dara yang ada di sana sekarang itu adalah keturunan anak cucunya daripada kedua burung dara yang pernah membuat sarang untuk menolong baginda Nabi besar Muhammad. Singkat cerita, Rasulullah tidur di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata ada satu lubang yang belum tertutup. Tiba-tiba dari itu lubang keluar ular. Ulama beda pendapat. Ada yang bilang ular, ada yang bilang kalajengking. Intinya makhluk yang berbisa, binatang berbisa. Keluar ini binatang, dipatok kakinya Sayyidina Abu Bakar. Maka menyebar, racunnya nyebar. Ketika racunnya nyebar, Sayyidina Abu Bakar merasa sakit yang luar biasa, tapi beliau tidak bergerak, beliau tidak teriak, diam, ditahan rasa sakitnya. Kenapa? Karena beliau tahu ada makhluk paling mulia yang sedang tertidur di atas pahanya. Ditahan rasa sakitnya, nggak teriak, nggak gerak, saking udah nggak kuat dengan racun dan bisanya.
nggak kuat tahan sakit, sampai keluar air mata beliau jatuh ke pipinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bangun, Nabi lihat Sayyidina Abu Bakar nangis. Kata Nabi, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah kamu nggak rela? Kamu nggak ridho nemenin aku hijrah sehingga kamu nangis? Apa jawab beliau? Siapa yang tidak rela? Aku rela, aku ridho ya Rasulullah. Hanya saja kakiku digigit oleh binatang yang berbisa. Tapi aku tidak teriak, aku tidak bergerak. Aku takut kalau aku bergerak, kalau aku teriak bisa membangunkanmu ya Rasulullah. Karena aku tahu engkau dalam keadaan capek ya Rasulullah, engkau dalam keadaan lelah ya Rasulullah. Ya. Akhirnya Nabi ludah, Nabi usapkan mulutnya, ludahnya di tempat yang kena racun itu, sehingga sembuhlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perjuangannya untuk hijrah luar biasa. Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar dalam keadaan hamil, lagi hamil tua, hamil 9 bulan, lagi hamil Abdullah waktu itu. Beliau Sayyidatuna Asma punya suami namanya Zubair ibn Awwam. Nah, dari anak itu beliau mengandung 9 bulan, lahir anak Abdullah ibn Zubair ibn Awwam. Nah, waktu lagi ngandung itu beliau ingin membawakan makanan untuk Nabi Muhammad yang ada dalam goa. Beliau orang kan kalau 9 bulan perutnya besar, dia ikat makanannya itu di perut. Ini makanan diikat di perut, ternyata selendangnya nggak muat karena besar perutnya. Akhirnya selendangnya dirobek jadi 2, disambung jadi panjang, baru beliau ikat itu makanan. Beliau jalan dalam keadaan hamil tua, jalan kaki, kepanasan, kehujanan, naik gunung. Untuk apa? Untuk membawakan makanan untuk Nabi Muhammad. Perjuangan para sahabat luar biasa. Mereka hijrah untuk apa? Untuk menyelamatkan Islam. Agar apa? Agar iman sampai kepada kalian, agar Islam sampai, agar takwa sampai, agar sholat sampai, agar apa? Amar ma'ruf sampai, nahi mungkar sampai, akhlak sampai, adab sampai, syariat sampai, Al-Quran sampai, azan sampai. Tetapi setelah itu semua sampai, malah kita sia-siakan, malah kita campakkan seakan-akan kita telah buang kotoran di muka Nabi Muhammad SAW.